Semangat pagi sahabat Globality, kembali lagi bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, tahukah kalian seperti apa sejarah dari SMKTI Bali Global Badung yang sampai saat ini sudah meluluskan banyak siswa-siswi yang handal di bidang IT? Penasaran seperti apa? Yuk tonton video ini sampai akhir. Nah, hari ini saya sudah didampingi dengan salah seorang narasumber yang mana beliau berkecimpung dalam dunia pendidikan. Beliau merupakan kepala sekolah dari SMKTI Bali Global Denpasar. Beliau juga merupakan sekretaris yayasan SMKTI Bali Global. Nah, langsung saja kita sapa Bapak DRS Igusti Made Murjana MPD. Semangat pagi Bapak. Semangat pagi, izinkan saya buka masker dulu. Oke, silakan. Apa kabar hari ini Baik, Bapak Murjana? baik. Ya, baik. Bapak sendiri kan kepala dari SMKTI Bali Global Denpasar, ya. Sudah berapa lama kalau boleh tahu berkecimpung dalam dunia pendidikan? Oke, terima kasih dari presenter terhadap pertanyaannya. Terhadap kami sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Bali Global Denpasar, sekaligus merangkap pimpinan lembaga SMKTI Bali Global Denpasar. Ya, dalam hal ini kami diundang gitu. Oleh Podcast Badung, SMKTI Bali Global Badung dalam kaitan dengan sedikit memberikan momentum, bagaimana momentum sejarah daripada berdirinya SMKTI Global Badung ini sampai ada SMKTI Bali Global Denpasar sebagai pilot project, sebagai pusat ya. Nah, untuk itu kami bercerita sepintas saja terkait dengan sejarah daripada berdirinya SMKTI Bali Global Badung ini. Memerlukan proses cukup panjang, memerlukan proses cukup panjang. Artinya bahwa SMKTI Bali Global ini pindah ke wilayah Badung itu sekitar tahun 2012. Oh, jadi dulu bersatu dengan Denpasar. Denpasar. Nah, masih satu, artinya Denpasar dan Badung. Ya, Denpasar artinya Denpasar Barat dan Denpasar Densel dulu. Denpasar Selatan. Ya, sudah itu pindah dia menuju wilayah perbatasan Badung dan Denpasar. Nah, sampailah saat ini ada di wilayah Kuanyi, Dalung, Badung. Nah, tahun 2012 itu kami juga ditunjuk menjadi pimpinan lembaga karena satu atap, yaitu SMK Bali Global Denpasar ini masih saya pimpin dua lembaga, baik itu yang ada di Badung saat ini maupun yang berada di Denpasar sebagai pilot projectnya, sebagai percontohannya. Maka dari itu perkembangan tahun demi tahun kami coba berusaha untuk menata sekolah ini sebaik-baiknya, membuat fasilitas secukupnya, memungkinkan situasi ekonomi saat itu kalau memungkinkan saya tata dengan baik. Setelah itu kami proses izin pengeluarannya untuk SMKTI Bali Global Badung. Nah, lambat laun kurang lebih 2014 kalau tidak salah itu keluarlah izin ini. Bapak pimpin di TI Global Badung ini kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. 4 tahun 5 tahun yang lalu. Setelah itu kami proses izin ini untuk Badung supaya bisa mandiri. Ya, mandiri. Mohon maaf, berarti dulu di sini ada kelas kedua berarti Pak ini? Iya, untuk kelas jarak jauh. Oh, gitu. Dari Denpasar. Oh, gitu. Ya, sehingga namanya adalah namanya ada SMKTI Bali Global Denpasar, tapi wilayahnya adalah wilayah Badung. Oh, boleh tahu siapa saja misalkan yang boleh, artinya yang memilih kelas di wilayah ini? Ini atas ide yayasan. Oh, gitu. Ya, atas ide yayasan. Setelah terbentuk yayasan ada ide dia. Karena di Denpasar tidak boleh mengizinkan dua ada lembaga yang sama dengan satu pimpinan. Gitu. Maka dari itu pindahkanlah SMKTI Global Denpasar itu yang di barat ini pindah ke wilayah Badung. Oh, gitu. Dengan wilayah Badung sudah pindah, Bapak ditunjuk masih pimpinan lembaga. Saya proses ini kembangkan sekolah ini dengan baik,
baik dari segi manajemennya, baik dari segi SDM-nya. Saya pelan-pelan saya perbaiki, ternyata dia sekolah ini semakin baik, semakin maju, baik dari segi kuantitas jumlah murid maupun kualitas outputnya, juga kualitasnya bagus. Nah, dengan melihat itu saya melakukan approach pendekatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Badung zaman itu. Nah, zamannya Bapak Astike kurang lebih itu tahun 2014 2015. Kami lakukan oleh Bapak Astike sebagai Kanwil Kepala Dinas Kabupaten Badung, yang di tangan ini adalah kabitnya yang saat ini menjadi PLT. Pak Made siapa namanya itu ya. Nah, beliau meroses surat ini dan berkali-kali kami juga mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Badung yang ada di Puspom Badung. Nah, lambat laun, ya mungkin ini sudah diberikan suatu jalan, kemudahan, dan saya berterima kasih kepada Pak Mandi, Pak Made Mandi. Saya berterima kasih kepada Pak Astike, Kadis kita, kepada Pak Mandi yang ikut membantu memproses jalannya ini supaya muncul SK. Ya, artinya surat keputusan untuk boleh berdiri SMK TI Global Badung. Ya, betul. Nah, setelah itu muncullah surat itu sampai SK keluar. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Made Mandi sebagai salah satu memediasi, menjembatani ini untuk bisa sampai menuju kepala dinas. Ya yang ada di Badung. Itu ceritanya. Nah, begitu keluar SK, Badung sudah tetap. Nah, kami berpikir kalau Badung ini berdiri sendiri sudah SK keluar, sudah barang tentu kepala sekolah tidak boleh nyambil. Iya, betul. Iya, tidak boleh. Nah, saya berpikir logika, saya harus mundur dari salah satu. Dari kepemimpinan dua lembaga ini yang dengan wilayah yang berbeda. Karena ini dasarnya juga penandatanganan MOU kerjasama Danang dengan dana BOS pun itu harus diperhatikan. Kok dua kepala sekolah dengan dua lokasi ini juga itu otomatis sudah tidak dibenarkan. Secara teoritis maupun yuridis tidak dibenarkan. Nah, dengan itulah saya diinstruksikan oleh yayasan, oleh Pak Dadang, bahwa sekarang Pak Agung untuk mencarikan di barat. Sehingga Pak Agung disuruh mencari barat. Saya interview 5 orang yang ada di Denpasar, 4 wakil 1 KTU dari pihak di Denpasar berarti Pak. Iya, karena beliau menyerahkan pada kami. Karena lihat dari wakil-wakil yang memang ya boleh maju boleh tidak, itu yang siapa pantas yang bisa dan sebagainya. Saya interview. Oh, di interview dulu. Ya, saya panggil satu persatu, saya interview. Akan saya pindahkan kalau memang sudah siap, berani dan bisa bertanggung jawab terhadap proses pendidikan ke depan. Saya akan carikan tempat untuk memimpin salah satu lembaga di Badung. Ya, akhirnya? Ya, akhirnya oke lah seperti itu. Muncullah Pak Made Indra. Ya, saya muncullah Pak Made Indra. Maka dari itu apapun resiko sekarang ini tetap mengacu kepada Pak Agung. Saya lapor Pak Dadang, itu kan Pak Agung yang milih. Nah, itu kesannya demikian. Makanya saya tetap ingin maju di sini karena apalagi saya sebagai yayasan juga. Berarti kerjasamanya masih tetap sampai sekarang. Iya, maka dari itu jangan salahkan nanti bahwa Badung ini harus maju, harus sukses. Betul. Ya, dengan kepemimpinan saya surang 4-5 tahun ke depan yang tahun yang lalu itu cukup berhasil dengan baik. Ya, penataan dengan baik. Ya, baik SDM, baik dari guru dan semua komponen sekolah yang terlibat ini harus betul-betul ada saling asah asuh itu. Harus ada saling membina mendidik, ya membina dan sebagainya harus ada. Sehingga sumber daya manusia saling menyadari bahwa ini adalah ikut rasa memilikinya besar. Sehingga kuantitas jumlah siswa harus benar-benar juga harus ke depan ini tidak boleh terus menurun. Nanti terus menurun ini berisiko. Ya, berisiko nanti. Nah, itu sedikit sekilas saya sampaikan ya. Oke. Kalau dilihat dari perkembangan alumni yang Bapak ketahui mengenai alumni SMK TI Bali Global Badung itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau dilihat dari alumni dari SMK Badung itu, dilihat dari alumni SMK TI Bali Global Badung itu, saya dengar juga di beberapa tempat itu
prospeknya bagus ya, memiliki suatu perusahaan-perusahaan tertentu juga. Iya, betul. Dan kalau bisa dalam hal ini pun semestinya alumni itu dipanggil untuk melakukan seperti ini. Iya, semoga Untuk ya, semoga nanti ini ke depannya. salah satu partner kita setelah dia sukses baik di dunia birokrasi pemerintah, baik dalam dunia berusaha sendiri, buka usaha sendiri, berwirausaha, apapun entrepreneur. bentuk yang dia sukses, kita panggil dia untuk diajak berinterview, berwawancara seperti ini. Dari mana sumber dasar, Oke. mana suksesnya, terus bagaimana sekarang ini dan seterusnya. Itu seyogyanya harus kita lakukan. Salah satu alumni itu dari polisi kah, jadi tentara kah, dari birokrasi di pemerintah kah, apalagi dia punya semacam studio yang jurus multimedia ini punya studio dia, itu kita bisa panggil untuk ajak berinterview seperti ini. Iya, betul Pak ya. Semoga nanti dijadikan acuan ya nanti Iya, ke depannya untuk betul. tamu-tamu yang kita Iya, undang ke sini. Ya. Berarti Bapak sendiri sudah hampir kurang lebih 8 tahun mungkin ya? 10 tahun jalan. 10 tahunan ya. Jadi sebelumnya Bapak memang menjadi seorang guru atau Saya memang Bapak ini melalang buana ya. Saya pertama saya diangkat di SMA Negeri 2 Tabanan. SMK Saya Negeri mengajar di Pegri Grogak Tabanan. Saya mengajar di Saraswati sepenuhnya. Zaman itu masih SPG, TGA, SPMA. Saya mendirikan sekolah SEMIP saat ini. Semia itu di Saraswati saya ikut berpartisipasi. Sampai ke Saraswati di IKIP saya pernah ngajar. Nah setelah itu saya pindah ke Denpasar di SMA 1 Denpasar. SMA 1. Dapat 5 tahun saya itu dipindahkan ke Perintis, 12 tahun jadi wakil. Menjabat sebagai wakil, sebagai pembina OSIS, sebagai guru mengajar sosiologi antropologi, sebagai wali. Wah itu cukup banyak jabatan-jabatan yang saya pegang zaman itu. Udah melanglang buana Iya, Pak ya. setelah itu saya begitu berakhirnya SMA Perintis akan detik-detik berakhir, saya diangkat menjadi kepala sekolah, sementara saya pending dulu. Saya lari keluar, ditarik ke SMA 1 saya tidak mau, ditarik ke SMA 3 tidak mau. Saya jatuh karma saya adalah di SMA 2 Resman. Di Resman. Di Resman 10 tahun saya dipilih menjadi wakil kepala sekolah. Wakil kepala Iya, sekolah. saya wakil kepala sekolah 10 tahun. Setelah itu saya ditugas belajarkan. S2 setelah tamat saya ikut testing menjadi kepala sekolah, tidak lulus. Ya, inilah proses untuk setelah S2 jalan saya ditarik menjadi dosen Stikom Dosen pertama. Istiqomah. Ya, kedua saya menjadi dosen di KIP Pegri Bali 8 tahun. Oke. Ya, setelah itu saya mengajar di Rongsan 5 tahun. Wah, Setelah lumayan, itu Pak. saya mengajar di Akademi Perkamedis 5 tahun. Berarti memang sudah hobinya mengajar ya Pak ya? Iya, memang ini mungkin Passion, ya? memang suatu apa tabiat karakter apa ya, boleh dibilang ini suatu momentum bagi kami bahwa kami ini lalang buananya untuk memang terjun di dunia pendidikan begitu. Selama Bapak berkecimpung dalam dunia pendidikan dan juga sebagai orang yang ikut andil dalam berdirinya SMK TNI, khususnya di Badung dan juga di Denpasar, itu apa sih hal yang mengesankan yang menurut Bapak yang pernah dilalui selama ini? Terima kasih. Kalau kita lihat dari kesan-kesan, saya sangat berkesan ya. Saya terharu melihat Terharu perkembangan TI Bali Global yang semakin tahun secara kuantitas jumlah murid baik. Kalau dilihat dari saya pimpin sumber daya manusia, baik staf dan manajemen, selalu terharu. Selalu terharu? Iya, saya artinya selalu dekat. Ya, selalu dekat. Merasa dia itu seperti orang tua. Oke. Ya, sehingga itu dia meninggalkan saya, kalau dia resign itu bahkan dia sampai sedih meninggalkan. Ini saya mendidik manusiawi. Oke. Ya, rasa kita jalankan, hati nurani kita pakai. Ada konsep Iya. keterhubungan berarti. Iya, ada kedekatan dengan para staf, para guru, sehingga sampai saat ini saya sebagai pimpinan lembaga ini sementara masih baik dalam artian koridor di bawah. Baik staf, baik guru dan sebagainya ini semua kalau bisa bagaimana menjalankan Trikayo Parisudo itu. Trikayo Parisudo. Iya, bagaimana kita menjalankan Trikayo Parisudo itu kita dengan sesama. Ya, itu Trikayo dan Trihita Karano tidak boleh lepas juga. Betul. Di mana kita ada di sana juga Trikayo ya pada Tuhan, sesama pada ini. Kalau ke Trikayo Parisudo bagaimana kita bisa berbicara sebagai orang tua, memberikan suatu begayoman, ya pengayoman, memberikan suatu bimbingan, arahan untuk bisa dia sadarkan diri gitu.
Nah, tata krama kita gimana, kita memberikan contoh, sebab kita sebagai seorang pemimpin tentu memberikan suatu contoh, lebih banyak memberikan satu sampel contoh yang baik terhadap etika, perilaku, sopan santun. Ini kita tunjukkan kepada para staf manajemen di dalam bertutur kata, sehingga asuh selulung sebayan tako ini mudah-mudahan bisa terwujud dan tercipta. Ya, semoga, Pak. Sehingga ini merasa setuh batin, bukan takut, merasa malu. Nah, ini supaya bisa dibedakan. Jangan takut pada pimpinan, masa malu. Karena dia itu, ya kita diperhatikan. Dalam artian kita menegakkan ketegasan dan disiplin dibarengi dengan kesejahteraan. Kita perhatikan juga kesejahteraan dia. Bukan kita nuntut disiplin, nuntut kerja saja. Kita carikan juga solusi-solusi kesejahteraannya gimana. Gitu. Nah, itu yang bisa mungkin. Terus yang kedua mungkin staf manajemen yang sudah lama, yang sudah ini, ya kita perhatikan juga. Jangan mendropping sesuatu yang tidak benar. Kita lihat yang lama juga perlu disejahterakan. Kalau kita cari baru berisiko tinggi, nah ini kita efektifkan di dalam dulu. Efektifkan dulu karena saya berbicara dengan Pak Dr. Dadang itu selalu begitu. Efektifkan di dalam dulu, kalau memang siap sudah bisa jalan, ya kita jalan, di sanalah sejahtera dia. Kalau ini tidak diefektifkan, ini cari-cari terus, ini tidak akan muncul itu. Inilah jadi bumerang. Iya, betul Pak ya. Jadi ada keterkaitan ya antara hubungan kita dengan sesama dan juga hubungan kita dengan antar staf mungkin. Iya, sangat siswa, baik harus. Siswa dan juga yang tentunya kepada Tuhan ya harusnya Pak ya. Nah, perkembangan SMK TI Bali Global itu sudah sangat pesat sekali. Ada banyak sekali SMK TI Bali Global di beberapa kabupaten di Bali. Nah, apa sih alasan kenapa masyarakat atau halayak mungkin para calon siswa yang dari SMP itu harus memilih SMK TI Bali Global, khususnya yang daerah Badung? Iya. Begini, TI Bali Global ini kan baru terakhir sekitar 2-3 tahun ini, 4-5 tahun ini berkembang. Ya. Ini salah satu grup Stikom Bali akan mengembangkan sekolah teknologi ini, ya, karena situasi perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, zaman digital gitu. Nah, kalau masyarakat SMP, saya saran ini, ya karena zamannya yang memang menuntut seperti itu, seyogianya masyarakat dan calon siswa tingkat SMP, apalagi Badung gitu ya, saya katakan di sini harus menuju ke sekolah kita di TI Global Denpasar, sebab di sini juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik. Ya, menyiapkan sumber daya manusia terutama dari guru, dari para staf manajemen. Nah, ini disiapkan dengan baik. Nah, di samping itu TI Bali Global berkembang di Bali, itu di Karangasem, Klungkung, Buleleng, Abian Semal, Badung, Jimbaran, dan pilot proyeknya itu contohnya memang itu adalah dipakai di Denpasar. Dan saya juga ditunjuk sebagai pengawas oleh Yayasan Widya Dharma Santi. Beliau menunjuk saya ini sebagai yayasan, setiap tahun diperpanjang surat-surat ini untuk menjadi pengawas TI Sebali dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan kepengawasan begitu. Nah, itulah tujuan, maka dari itu saya menyambut baik berkembangnya SMK TI ini diiringi dengan perkembangan teknologi. Karena zamannya sudah zaman ke teknologi, karena setiap sektor kehidupan kita ini sekarang ini sudah digilas dengan teknologi. Maka dari itu memang masyarakat Bali masih awam itu, ya masih awam. Maka itu mindset kita rubah, juga bukan ke teknologi dan digital. Marilah kita masuk ke dunia komputer gitu. Ya mindset kita rubah. Kalau IT ya masih belum pedas dia. Maka dari mindset kita rubah untuk menjadi orang itu berminat dan cepat bisa hadir ke sekolah kita itu. Mindset kita mari komputer kita dengan beberapa keahlian yang ada. Dari tadi kita bicara tentang IT, perkembangan IT dan juga pentingnya IT di Bali, khususnya di Bali dan juga secara nasional maupun internasional. Mungkin saya sedikit bertanya, apakah Bapak Murjana sendiri juga ikut, artinya mengikuti nggak perkembangan teknologi informasi? Oke, baik sekali. Kalau diikuti perkembangannya secara logika ngikuti, secara praktek no.
Kenapa Pak? Karena saya, ya katakanlah zamannya sudah berbeda. Okay. Walaupun seyogyanya saya di zaman wakil kepala sekolah di SMA 2 dulu Resman, diberikan laptop para wakil dan KTU, tapi Bapak tidak semudah dan segampang itu untuk belajar. Ya, apalagi tahun demi tahun perkembangan teknologi semakin pesat, terus kita semakin tergilas mundur. Nah inilah saya juga mengatakan diri saya ini tergilas dengan ada ini, saya gatek itu gagap teknologi jadinya. Walaupun saya memimpin dibilang suatu keberhasilan bagi orang-orang, off the record bagi orang-orang. Tetapi saya merasa ini masih sangat kurang, tetapi saya sampai saat ini juga tidak siap untuk belajar itu. Ya, tidak belajar, siap untuk belajar itu karena sudah dari segi ya secara panca indera ini sudah sangat menurun gitu. Ya, dari penglihatan, dari operasional komputer yang sebagainya itu sudah tidak mampu kami operasionalkan. Yang jelas saya membackup, ya saya memanage bagaimana orang-orang yang bersumber dari Eskom, Mkom ini harus bisa betul-betul memanage ya orang-orang ini untuk bisa calon-calon tamatan daripada anak-anak TI ini betul-betul profesional ke depan, betul-betul baik, memiliki skill yang bagus. Ya, jadi Bapak mendorong ya? Ya, sangat saya mendorong itu. Bagaimana guru IT ini ya menanamkan nilai-nilai pengetahuannya kepada anak ini supaya begitu dia tamat, ini benar-benar skill yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki itu benar-benar di bawah dunia kerja ini akan membawa aspirasi yang semakin banyak. Sehingga sekolah kita semakin terus favorit, semakin maju, semakin berkembang, orang-orang semakin ramai akan mendatangi begitu. Oke, jadi meskipun Pak Murjana sendiri artinya tidak terlalu tidak terlalu mengikuti perkembangan teknologi informasi, tapi benar-benar mendorong. Tapi saya sangat memotivasi. Saya sangat merespon ya generasi muda ini untuk terutama para guru ini untuk memahami ilmu-ilmu itu supaya apa yang ditelorkan, apa yang ditransferkan itu kepada peserta didik ini benar-benar anak didik ini benar-benar komitmen dan betul-betul dia belajar dan profesional lah di dalam menuju ke dunia kerja. Iya, betul. Karena SMK pada umum ini 75% dia harus praktek. Ya, 90% dia ke dunia kerja. Iya, betul. Harus siap Pak ya. Iya, harus siap untuk itu. Siap di dunia kerja. Oke, meskipun demikian tapi Pak Murjana sendiri memang betul-betul mendorong dan memberikan istilahnya pondasi yang kuat ya kepada lulusan SMKTI Bali Global khususnya. Nah, berbicara lagi mengenai SMKTI Bali Global, apa sih keunggulan dari SMKTI Bali Global itu sendiri khususnya di SMKTI Bali Global Badung? Nah, kalau lihat dari keunggulannya, saya lihat di beberapa media sosial. Karena saya terus saya lihat dengan Pak Dadang, dengan Pak Bagus, itu saya sering lihat. Nah, di dalam media-media sosial ini saya minta keunggulan di sini ini supaya benar-benar bagaimana meningkatkan prestasi anak. Prestasi anak terutama di dalam akademik dan non akademik. Yang akademik ini mudah-mudahan dia unggul nilai-nilai yang dia peroleh. Yang non akademik dia segera mengikuti jenis lomba, baik di tingkat provinsi maupun nasional bahkan internasional. Ini harus membawa suatu aspirasi keunggulan. Hasil karya inilah ya merupakan keunggulan satu lembaga, suatu kebanggaan bagi lembaga kalau dia sudah memiliki suatu karya yang melalui lomba-lomba itu. Kalau lomba-lomba itu jarang kita ikuti dan jarang mengikuti teknologi zaman sekarang, ini akan tertinggal. Maka dari itu lewat Instagram, Facebook, apapun bentuknya, kalau sudah ada bentuk macam daripada lomba itu, silahkan diikuti. Ya, kita mencoba mengikuti itu. Nah, dengan mencoba ini seringkali ini suatu wawasan, suatu pengalaman. Nah, ini semakin berani untuk kita bersaing di dunia lomba baik tingkat provinsi maupun nasional. Iya, betul. Gitu. Bapak sendiri kan juga merupakan ikut melihat bagaimana sih sejarah perkembangannya yang di Badung. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit seperti apa sih SMKTI Badung yang dulu dan yang seperti yang Bapak lihat seperti sekarang itu seperti apa perubahan yang dilihat gitu. Ya, terima kasih kalau lihat perubahan ya. Dilihat dari perubahan ini, saya tetap minta masukan. Semestinya ada komunikasi lah dengan pihak yang lebih lebih dewasa, lebih tua gitu.
supaya perkembangan TI ini lebih baik ke depan. Kalau lihat perubahannya ya ini baik dari segi pimpinan maupun segi stafnya semua ini bagaimana dia bersatu dulu ya, menyamakan persepsi dulu ya, bersama-sama untuk mendukung kegiatan daripada apa program SMKTI ini ke depan gitu. Nah, ini dari yayasan, saya sebagai yayasan bagaimana juga ini supaya bisa maju. Dari segi fasilitas apa yang kita bisa dorong untuk bisa maju. Maka keluh-keluhan di sini harus segera disampaikan ke pihak yayasan. Nah, yayasan akan selalu berpikir, selalu adakan suatu pertemuan gitu. Nah, maka dari itu kalau lihat kemajuan-kemajuan di sini secara real, saya lihat itu ya, saya belum bisa berbuat banyak. Saya belum bisa mengatakan ini itu ya tentang karena sudah hampir 5 tahun. Saya tinggal 4 tahunan saya tinggalkan di sini gitu. Nah, sebelum itu ya saya rancang semua di sini. Saya rancang semua di sini dengan baik. Nah, setelah saya tinggalkan ada keinginan yayasan untuk mengembangkan ini, gedung ini. Mudah-mudahan dengan gedung yang didirikan oleh pihak yayasan ini tergugah hati masyarakat calon siswa baru itu untuk mengepung TI Global Badung ini untuk bisa dia berkiprah di sini dan sekolah di sini dengan baik begitu. Marilah kita ini usahakan bagaimana apa yang harus diperbaiki, dibenahi secara dikit-dikit sesuai dengan dana yang ada, tapi jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Untuk harapannya ke depannya untuk SMKTI Bali Global Badung itu seperti apa, Pak? Kalau harapan saya tetap minta ya, karena yayasan tidak akan mau ya gimana saya bilang itu. Ya, dari pihak yayasan tetap harus bagaimanapun tekad bulat ya, istilahnya banding tulang lah gitu. Ya, dengan dari pimpinan beserta jajarannya ini membangkitkan SMKTI ini supaya tetap secara tahun ke tahun ada peningkatan penerimaan siswa baru, ada prosentase peningkatan. Karena saya mengawasi TI Sebali ini di beberapa tempat ini ada peningkatan proses walaupun 0, sekian persen begitu. Tetapi ini harus ada peningkatan karena satu fasilitas gedung sudah difasilitasi. Otomatis jumlah siswa kalau memungkinkan, bukan kalau memungkinkan, wajib harus. Nah, itu saya sebagai pihak yayasan juga wajib berbicara untuk harus tingkatkan target kita ya barang 6 kelas silahkan. Bagaimana mengejar itu? Nah, semuanya tersentuh. Baik itu karyawan dan sebagainya semua tersentuh kesejahteraannya kemudian kalau sudah kuantitas jumlah murid itu cukup sesuai dengan target yang diinginkan gitu. Berarti harapannya itu ke depannya kelas di SMK. Ya, saya harapan ke depan ini terutama manajernya, pimpinannya bisa meminit ini ke bawah ya, bagaimana juga bisa melakukan marketing ini sebaik-baiknya ya, supaya di marketing ini benar-benar memberikan terobosan-terobosan baru terutama di zaman digital. Karena saat ini masih di tingkat SMP ini masa pandemi yang belum dibuka terpenuhnya dan segera dia akan beruji. Nah, sehingga waktu marketing kita sangat terbatas. Tetapi dengan digital ini, dengan zaman di situasi digital ini, mari kita efektifkan mempergunakan digital itu gitu. Oke. Untuk pesannya sendiri, pesan yang diberikan kepada siswa-siswi mungkin SMKTI Bali Global Badung itu ada tidak, seperti apa mungkin pesan yang bisa Bapak berikan? Saya titip kepada anak-anakku semua ya, kepada anak-anakku semua di TI Global Badung ya, apapun ilmu yang kita peroleh, mari kita sekarang wujudkan nyata di dunia industri. Supaya kamu itu betul-betul menerima materi pelajaran dari guru itu betul-betul dan sungguh-sungguhlah belajar dengan baik. Ya, camkanlah ilmunya itu selama 3 tahun kamu sekolah itu, anak-anak sekolah itu camkan ilmu, pahami dan sebagainya sehingga kita tuntut dunia kerja ini akan menjadi lebih profesional lagi. Ya, ini kesan saya kepada anak-anak, belajar dengan baik, tetap semangat, tetap maju. Saya ini adalah sebagai Tuturianayani. Bagaimana memotivasi, mendorong, ya, merespon apa yang dilakukan oleh anak, berusaha nanti baik dari pihak yayasan, pihak sekolah untuk memotivasi untuk bisa dia maju dan sukses. Gitu. Kita sudah banyak sekali mengobrol mengenai SMKTI Bali Global Badung. Mungkin saya sedikit bertanya mengenai pembelajarannya. Untuk di SMKTI sendiri itu kan ada pembelajaran secara akademik maupun non-akademik. Itu penting tidak sih menurut Bapak pembelajaran dari non-akademik yang diadakan oleh SMKTI itu sendiri? Kalau umumnya namanya akademik, ini guru memberikan materi pembelajaran.
akan memunculkan suatu kualitas bentuk nilai angka. Iya, betul. Sedangkan non akademik adalah ekstra pengembangan diri. Ya, pengembangan diri ini berapa wujud ekstra-ekstra yang dikembangkan di sini, pengembangan diri terhadap anak-anak yang ada di sini. Nah, pengembangan diri inilah akan bisa kita wujudkan lebih banyak lagi ke depan, sehingga ini SMKTI ini lebih banyak dikenal, ya terutama Badung ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat dan tunjukkan hasil yang betul-betul realita, kenyataan. Apa yang pernah dihasilkan, hasil karya anak-anak itu bagaimana, sehingga masyarakat itu lebih tahu, lebih jelas mengenal daripada apa hasil karya dari anak-anak yang non akademik dalam bentuk lomba tadi. Lomba-lomba yang dilikuti itu kita wujudkan bagaimana bentuk dan apa yang dikerjakan. Ini harus promosikan dengan masyarakat. Kalau tidak itu dipromosikan dengan masyarakat, masyarakat awam. Berarti menunjukkan Iya. seperti apa sih Iya. prestasi dari SMK. Ya, tunjukkan prestasi dan hasil karya dia. Oke, Apa, realitanya ditunjukkan itu. Oke, seperti itu Pak Enge. Saya ada sedikit pertanyaan, mungkin sedikit games Pak Enge. Oke, pertanyaan yang pertama, Bapak kan sebagai tenaga pendidik. Oke. Pilihannya menjadi tenaga pendidik atau menjadi pengusaha? Karena Bapak kecimpung di dunia pendidik sudah tentu. Jawab Bapak, ya menjadi pendidik. Kenapa Bapak? Karena ini sudah karakter yang tertanam dalam hati yang paling dalam. Oke. Karakter yang tertanam ya. Ya. Bapak sendiri mengikuti ada tidak mengikuti perkembangan teknologi? Sedikit saja, mungkin media sosial punya tidak? Kalau saya tetap mengikuti perkembangan. Saya tetap berusaha belajar. Belajar ya. Tetap berusaha long life. Long life. Right. Ya, tidak belajar tidak pernah berhenti kan? Belajar seumur hidup. Seumur hidup. Ya, itu maka dari itu perkembangan teknologi saya tetap ikuti melalui HP. Melalui HP. Ya. Kalau Bapak sendiri pilih HP atau laptop? Saya pilih HP karena laptop HP? saya nggak bisa mau operasional. Oke. Oke, HP berarti Pak ya. Kalau laptop tidak bisa mengoperasionalkan, jadi HP itu lebih mudah. Dari media sosial, Bapak sendiri menggunakan media sosial? Ya, saya mempergunakan. Saya terus deteksi ini. TI Bali Global sebali ini saya deteksi lewat HP. Oke. Mana brand-brandnya, mana branding-brandingnya, apa yang dimunculkan. Itu tiap hari saya komunikasi dengan Pak Dadang, dengan Pak Bagus. Ya, Pak Agung, jimbarannya gimana? Saya kontak kepala sekolah. Nara, ini belum ada branding. Saya kontak, saya kunjungi Karangasem, baru saya kunjungi, besok sudah muncul. Nah, itu saya lihat, itu perkembangan saya banyak cara. Besok sudah muncul satu gambar. Itu brandingnya. Berarti pakai Instagram ya? Instagram? Ya, pakai apalah saya istilahnya. Yang jelas saya pakai di HP aja dah. Ya, melihat itu. Ya. Biasanya sih pakai Instagram Pak ya. Selain Instagram ada tidak yang Bapak yang sering gunakan? saya muncul tuh di Facebooknya. Kalau Instagram itu saya banyak paket yang habis nanti cepat. Jadi kalau boleh memilih Instagram atau Facebook? Facebook. Ya. Karena lebih gampang, lebih mudah dan sedikit kota dan dihabiskan. User friendly berarti ya. Karena ada teman-teman juga mungkin. Ya, banyak. Zaman sekarang sih memang begitu ya. Pak ya. Orang dewasa sampai tua itu lebih banyak menggunakan Facebook ya, betul. Kemudian di perkembangan teknologi, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang, kita tidak diperbolehkan untuk berkerumunan. Ya. Itu kalau Bapak sendiri memilih rapat virtual atau rapat secara langsung? Kita melihat sikon, ya kita melihat ruangan. Kalau memungkinkan jarak 1 meter atau 1,5, saya lakukan langsung tatap muka. Bila tidak virtual, kita melihat situasi kondisi aja deh. Ya. Berarti tergantung situasi kondisi. Ya, melihat Tapi situasi kondisi. kalau memilih artinya yang mana sih lebih mudah? Yang lebih mudah saya tatap muka. Tatap muka. Karena tatap muka ini akan lebih real kita bicara. Ya, sedangkan virtual ini banyak kendala. Bisa internet, bisa kota, macam-macam itu ya. Tapi kan teknologi sangat membantu. Betul, tetapi kalau tidak bisa memerankan teknologi berisiko. Betul. Ya. Berarti tatap muka ya. Iya, jadi tatap emosionalnya muka. dapat Betul. ya. Apapun kita akan lihat. Kalau virtual
Saya tidak tahu apa tidur. Kan begitu. Betul. Ini bersiko banyak, dampaknya juga banyak. Okay. Maka dari itu dua sisi ini ya, dua sisi teknologi ini mampu menggunakan dengan baik kita sukses, bila tidak jurang hancur. Iya, betul. Jadi dalam pengembangan teknologi ini kita juga harus ada pondasi mengenai karakter sopan santun ya, ya. Pak ya. Pemakaian teknologi tidak sembarang, harus memakai satu etika. Ya, memiliki etika yang baik. Sudah itu jangan coba-coba untuk satu kata akan membuat suatu gempar dunia. Oh iya, betul ya. Satu kata, satu kalimat itu akan berisiko tinggi bila menyentuh dan perasa orang-orang banyak. Iya, betul. Ya, ini selalu kami ingatkan. Jadi minimal kalau memang itu dirasa ada sebuah informasi yang memang kebenarannya belum diketahui, minimal kita tidak men-share, Pak ya. Tidak men-share itu. Betul. Nah, di zaman seperti sekarang itu banyak orang yang memerlukan kemudahan, bukan memerlukan lagi, sudah kebutuhan sekali. Nah, kalau Bapak sendiri pilih makan di restoran atau pesan dari aplikasi? Saya makan di rumah sendiri. Makan di rumah. Saya pilihannya dua ini, Tidak Pak. ada restoran. pilihan ke sana saya. Pilih yang ketiga saya pilih. Saya buat sendiri. Buat pilihan sendiri. Iya. Okay. Karena berisiko. Ya. Beresiko lagi. Itu risikonya sangat-sangat Iya, juga. kenapa Satu, itu resikonya, Pak? kalau saya terus pesan, ya ada mengandung zat kimia juga. Oke. Biaya juga. Ya. Okay. Di samping mungkin waktu juga bisa terpengaruh itu. Oke. Nah, kalau dia bikin sendiri di rumah, ya apa adanya, itu lebih alami. Lebih sehat, lebih sehat. murah. Ya, istri saya. Oke. Bapak yang disuguhkan oleh sang istri, ya itu yang kita sadap. Oke, betul. Jadi bapaknya sendiri buat pilihan sendiri ya. Sendiri. Ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui juga Bapak, semakin hari itu perkembangan uang itu kan ada yang e-money dan juga ada uang tunai. Itu Bapak sendiri kalau disuruh memilih menggunakan e-money atau uang tunai? Kalau saya karena gagap teknologi tunai. Tunai. Kenapa tidak e-money? E-money itu berisiko macam-macam, blood apalagi pakai e-banking segala itu. Kan ribet juga itu. Oh gitu. Ya, kalau tidak bisa mengoperasionalkan dengan baik. Oke. Ya, kalau tidak orang-orang IT yang paham dengan itu mempergunakan e-banking, mentransfer sesuatu itu kan agak berat. Kalau sudah tunai blag ini uang kan enak. Oke. Tapi kan resikonya tinggi kalau misalkan dijamret mungkin atau hilang atau gimana? Kita kan tidak pernah membawa ratusan juta uang. Apa sih punya namanya guru? Apa sih punya? Ya. Betul ya. Jadi lebih baik tunai ya Pak ya. Cari aman. Cari aman. Tapi nggak boleh bawa cepat banyak-banyak. kita belanja gitu. Oke, ya benar sih. Tapi kan enak ya kalau misalkan kita pakai e-money tidak perlu ada kembalian. Tidak gitu. ada kembalian itu. Cuman kalau pakai tunai ya resikonya seperti itu, hilang dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai pesan penutup, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai keberadaan teknologi, mengenai keberadaan SMKTI Bali Global ini? Saya terima kasih akan berakhirnya kegiatan dalam bentuk podcast ini di SMKTI Bali Global Badung. Saya berpesan ya kepada masyarakat umum begitu. Saya berpesan dalam situasi zaman digital saat ini, kami ingin mengajak gitu ya. Karena kami punya suatu lembaga yang selalu akan berkembang ke depan ini mengikuti dunia digital. Ya, zaman digital ini dalam 5-10 tahun ini kemungkinan besar sudah semua sektor atau semua lini kehidupan ini sudah mempergunakan teknologi. Ya, maka dari itu saya berpesan ingin mengajak, marilah bergabung kepada seluruh TI dimanapun berada di Bali untuk bergabung untuk menuju sekolah TI Bali Global Badung ini, khususnya juga untuk bisa kita paten di dalam mempergunakan teknologi ke depan. Iya, betul ya. Karena penggunaan teknologi saat ini tidak hanya mengkancah di beberapa tempat saja gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang teknologi itu betul-betul penting ya, tidak hanya di dunia pendidikan, kemudian pariwisata pun kita juga bisa. Bukan masa sekarang aja, terus ke depan ini. Terus ke depan ini, long ini ke depan pasti akan ada suatu perubahan.
pragmatis untuk bisa akan berubah dunia ini, dunia yang konseptual ini menjadi dunia digital. Iya, betul. Semuanya sudah digitalisasi ya, itu seperti itu. Contohnya seperti tadi rapat pun kita bisa menggunakan media seperti itu ya. Nah, itu saja yang mungkin yang saya perbincangkan untuk hari ini, Bapak. Karena kebetulan Bapak hari ini ada ini ada pembinaan juga. Oke. Jadi terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah hadir ke SMKTI Bali Global Badung. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Nah, sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Murjana selaku Kepala SMKTI Bali Global Denpasar, sekaligus Sekretaris Yayasan SMKTI Bali Global. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kita yang lainnya. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.